Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kali ini akan belajar tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 bersama Ustadz Adi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinnah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah berdoa, sekarang mari kita siapkan peralatan tulis kalian, seperti buku, pensil, dan stabilo untuk menandai hal-hal penting yang ada di buku kalian sesuai dengan apa yang Ustadz sampaikan di dalam video ini. Pembelajaran 3, Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kali ini kita ke materi cara merawat bunga mawar di pot. Bunga mawar adalah bunga yang banyak disukai orang. Perhatikan langkah-langkah merawat bunga mawar berikut ini. Yang pertama adalah memilih pot yang tepat. Pot yang tepat untuk menanam dan merawat bunga mawar adalah pot yang terbuat dari tanah liat. Dan yang kedua adalah penyiraman yang tepat. Siram bunga mawar melalui tanah, karena bunga dan daun bunga mawar sangat rentan terhadap kekeringan. Siram sehari sekali saat musim hujan dan 2 hari sekali saat musim panas pada pagi dan sore. Dan yang ketiga adalah media tanah yang baik. Gunakan tanah dengan kadar air yang bagus, jangan terlalu gembur ataupun terlalu kering. Yang keempat, pemberian pupuk. Pupuk yang tepat untuk bunga mawar adalah pupuk kandang yang dihasilkan dari kotoran hewan. Jaga tanaman dari serangan hama. Untuk menghindari hama, sebaiknya menyemprotkan pestisida dalam kurun waktu 1-2 kali dalam 1 minggu. Selanjutnya kita ke materi menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata tanya berikut. Yang pertama adalah apa? Apa artinya menanyakan hal atau peristiwa. Lalu di mana? Artinya menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Yang ketiga, kapan? Artinya menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, siapa? Artinya menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Yang kelima, mengapa? Artinya menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Yang keenam, bagaimana? Artinya menanyakan keadaan atau cara. Selanjutnya kita ke muatan SBDP tentang motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Jenis motif hias ada 2, yaitu motif hias geometris
dan motif hias non-geometris. Motif hias geometris adalah motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis bidang yang disusun berulang-ulang. Biasanya terdapat pada karya seni batik kawung yang berasal dari daerah Yogyakarta. Selanjutnya adalah motif hias non-geometris, adalah motif hias yang memiliki bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Contoh motif hias berbentuk tumbuhan yaitu batik Buketan dari Pekalongan. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif dibuat dengan menggunakan unsur garis, bidang, dan warna. Selanjutnya kita ke muatan PJOK, yaitu permainan kapal selam. Langkah-langkah permainan kapal selam. Yang pertama, gerakan maju, ayunan lengan ke depan belakang, lengan kanan kiri bersilang. Yang kedua, gerakan turun, putar kepala ke kiri, tangan di pinggang, lutut ditekuk perlahan sampai jongkok. Lalu gerakan ketiga yaitu naik, putar kepala ke kanan, tangan di pinggang dengan posisi jongkok kemudian berdiri perlahan. Yang keempat, gerakan badai dari kiri, liukkan badan ke kanan, tangan di pinggang. Yang kelima, gerakan badai dari kanan, liukkan badan ke kiri, tangan di pinggang. Yang keenam, gerakan badai dari depan, liukkan badan ke belakang, tangan di pinggang. Yang ketujuh, gerakan badai dari belakang, liukkan badan ke depan, tangan di pinggang. Yang terakhir, bersandar, tekuk lutut perlahan sampai jongkok. Selanjutnya kita ke pembelajaran 4, yaitu kemuatan PPKN. Hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Sebagai kepala keluarga, ayah berhak untuk disayangi dan dihormati oleh seluruh anggota keluarga di rumah. Ayah memiliki tugas mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Seorang ibu biasanya mengurus rumah tangga, contohnya memasak dan mengurus keperluan seluruh anggota keluarga. Ayah dan ibu memiliki kewajiban mendidik dan melindungi anak-anaknya. Anak-anak juga memiliki peran penting dalam keluarga. Selain belajar dengan tekun, seorang anak sebaiknya membantu pekerjaan orang tua. Anak-anak dapat membantu ibu mencuci piring dan merapikan rumah. Seorang anak juga wajib menghormati kedua orang tua. Sekian pembelajaran kita kali ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap belajar, dan selalu tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.